kembali lagi dengan kita di channel Ceki. Hari ini kita mau ajak kalian semua cerita-cerita tentang masa-masa perkuliahan, ekspektasi versus realita yang akhirnya kita jalani. Jeng 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 jeng. apakah itu? Stay tune. Tunggu. Jadi kita habis pulang kuliah. Jadi kok jadi terus? Nggak. Halo. Masih. Sorry. Baru Tadi iklan. dianterin. Nah. Makanan. Hari ini kita mau cerita-cerita sama kalian tentang dunia perkuliahan. Realita kuliah enak atau enggak? Untuk kalian yang masih SMA wajib banget ditonton biar Ya. tahu dunia perkuliahan tuh gimana sih. Jadi kita ceritanya sambil makan ya, nggak apa-apa ya. Kita santai-santai aja, oke? Kayaknya. Pakai saus ya. Jadi ya. Jadi dimulai dengan ekspektasi perkuliahan. Dulu tuh enaknya sih. Dulu aku tuh mikir kalau kuliah itu santai, enak, nggak capek, terus tuh nggak ada tugas. Ada sih tugas, nggak mungkin ya kalau namanya kuliah. SMA aja ada tugas ya? Masa kuliah nggak ada tugas? Terus maksudnya tuh kuliah tuh siang, nggak harus pagi, bisa santai, pokoknya lebih santai dari SMA. Kebanyakan nih nanti kalau Enak pak. iya ya. Ini aku ada. Tapi nyatanya Kuliah itu nggak seindah yang dibayangin, nggak seenak yang dibayangin, nggak seenak FTV yang berangkat pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Terus nilai 100 lah, nggak ada cerita tuh di dunia nyata tuh aku. dulu berpikirnya kalau kuliah itu bisa lulus cepat, 3,5 tahun bisa lulus. Sekarang setelah tahu dunia perkuliahan kayaknya susah. Bukannya nggak percaya diri ya, tapi tuh melihat dari perjuangan, proses-proses yang mesti dilewatin itu loh ya kan. By the way, sebelumnya kan kita nggak pernah ngenalin nih jurusan kuliah kita apa. Jadi kita itu jurusan apa? Tunggu. Jeng, 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 jeng. Ini nih pekerjaan kami tuh nanti bakalan gini, icip-icip makanan. Salah satunya. Jawab deh. Jadi jurusan kuliah kita itu teknologi hasil pertanian. Kalau di universitas lain ada juga yang namanya teknologi pangan, Industri pangan. Pokoknya jurusan kuliah kita itu berhubungan dengan makanan. Gimana cara mengolah makanan, apa kandungan yang ada dalam makanan. pokoknya proses pengolahan akhir dari hasil pertanian. Dari bahan mentah sampai Jadi, siap dipasarkan, sampai produk jadi yang siap dipasarkan, itu adalah tugas dari food scientist seperti kita. Banyak ya suka duka perkuliahan tuh, nggak cuman masalah tugas, nilai, waktu, banyak apa pokoknya hal-hal yang nggak pernah kalian pikirin sebelumnya pun bakalan jadi masalah loh di perkuliahan. Benar. Ya kan? Pakaian pun bisa jadi masalah di perkuliahan. Pakaian. Yang dikira dulu kuliah tuh enak, pakainya baju bebas, nggak salah. Yang di FTV tuh yang pakai baju kelihatan bahu, itu sama sekali nggak ada realitanya di perkuliahan tuh, nggak ada yang pakai baju kayak gitu, benar. Nggak tahu ya kalau di kota-kota besar, tapi kalau kalau di tempat kita kuliah nggak ada. Yang ada masuk kelas langsung diserampang. Apaan kuliah pakai baju nampak kaki? Nggak boleh. kemudian apa lagi ya,
MK ya mata kuliah waktu semester 1 semester 2. Coba jelasin. Jadi untuk semester 1 dan semester 2 itu mata kuliahnya masih sama dengan pelajaran kita waktu masih di bangku SMA. Kalau kalian tahu itu masih ada kimia, fisika, untuk jurusan kita ya, biologi itu masih ada. Tapi untuk semester atasnya itu lebih mendalam lagi dalam arti kata tuh yang kita pelajarin di SMA itu Lebih di dalam. untuk dasarnya. Kalau seandainya kita memang nggak tahu basicnya dari pelajaran itu, kita bakal sulit nanti untuk penjurusannya. Paling cuman ada 1 atau 2 mata kuliah yang memang sesuai ke jurusan kalian, itu pun masih yang dasarnya, belum yang terlalu. Nanti kalau udah semester 3, 4 baru udah mulai sedikit masuk ke jurusan FB. Dan juga jangan berpikir kalau semester 1, semester 2 mentang-mentang itu jurusannya masih mata kuliahnya masih ada di pelajaran SMA itu bakal sama dengan di SMA juga. Walaupun dia dasar, tapi dia itu udah mendalam. Tetap aja susah kan? Tetap aja susah. Dan juga tugasnya itu subhanallah, kayak kalian nggak bakal punya waktu untuk main kalau nggak kalian main-mainin. Jadi dulu waktu SMA, pokoknya sebelum aku kuliah aku tuh nggak bisa begadang. Paling malam tidur itu jam 10 malam, kadang jam 7 malam juga udah tidur. Semenjak di perkuliahan kenal dengan para tugas-tugas, laporan dan semuanya itu nggak ada tidur di bawah jam 12 itu sudah nikmat Tuhan, manakah yang kau dustakan. Selama perkuliahan kita harus pintar-pintar bagi waktu. Udah gitu ya, kuliah tuh nggak kayak SMA yang masuk dari jam 8 baru pulang jam 4 sore atau jam berapapun itulah. Kalau kuliah itu jadwal masuknya itu nggak tentu gitu loh, tergantung kalian kontraknya ngambilnya yang jam berapa. Misalkan ada yang jam 1, ada yang jam 2, dan itu pun kadang-kadang kalaupun ada waktu luang tuh nggak sepenuhnya kosong gitu. Pasti kayak, apalagi buat kayak jurusan kita berdua, itu tuh pasti selalu diisi sama yang namanya praktikum, dan itu makan waktu banget sih, kayak bisa seharian di kampus sampai sore. Bener-bener. Dan untuk yang berpikir kalau kuliah tuh enak kan karena jamnya tuh bisa kita atur sendiri. Tapi kalau untuk anak eksak, menurutku ya, yang banyak praktikum, menurutku itu susah juga loh. Apalagi yang berpikiran bisa kuliah sambil kerja, itu susah. Soalnya bagi waktu untuk kuliahnya aja itu udah makan waktu ya. Praktikum kuliahnya memang kayak jam 8, terus ntar masuk lagi jam 10, tapi nanti masuk lagi jam 3, jam 1-nya kosong tuh. Itu tuh biasanya untuk praktikum. Jadi tuh nggak ada kesempatan untuk kerja. Kalaupun mau kerja di hari weekend gitu kan, kayak Sabtu Minggu, itu juga susah sih. Soalnya kan ada yang dosen ganti jam, nggak bisa masuk di hari di jadwal biasa, jadi ganti jam. Terus kalau misalnya mau kerjanya malam itu kalau aku pribadi sih kayaknya nggak bisa ya, soalnya buat laporan. Nggak tahu sih kalau misalnya teman-teman yang tahan banting gitu kan, yang sangat pintar membagi waktu mungkin boleh tahan banting juga, soalnya capek coy. Ya, belum lagi yang ini nih, yang kebiasaannya kayak gue kalau nggak ikut aku kalau nggak ikut organisasi nggak oke gitu. Pokoknya aku harus ikut organisasi di kuliah. Nah, apalagi mau masuk organisasi bakalan makan waktu banget. Di semester pertama kalian masuk kuliah, kalian tuh bakalan disodorin terus sama yang namanya acara. Jadi pasti ada aja yang kayak pasti pulang malam, ya kan? Kayak dulu waktu SMA, aku tuh ikutin semua organisasi yang ada di sekolah. PR, Pramuka, OSIS,
organisasi yang ada di sekolahku aku ikutin. Setelah kuliah, satupun organisasi nggak ada yang benar yang aku ikutin bener-bener ikut. Semuanya aku tuh jadi anggota pasif karena nggak bisa bagi waktu, keteteran sama semua tugas. Bisa kalau kalian mau, cuman kadang-kadang tuh ada salah satu yang mesti dikorbanin, kayak misalkan entah itu mata kuliah, Diprioritasin. harus ada yang menjadi prioritas. Cuman kalau kita ya, buat anak-anak yang kayak kuliahnya banyak praktikum, itu praktikum itu sama sekali nggak bisa ditinggalin loh. Praktikum itu harus 100%. Padahal pembagian nilainya nggak gitu ya kan. Pembagian nilainya kan pasti kayak dipecah-pecah tuh, dari ujian, dari tugas, dari praktikum. Tapi tetap praktikum itu harus 100% hadir, benar-benar harus 100%. Pokoknya di perkuliahan itu harus pintar-pintar bagi waktu. Kalau sampai kita terlena sama waktu, bisa-bisa nanti keteteran. Bagi waktu, pintar-pintar bagi waktu, pintar-pintar manfaatin waktu. Ya kayak sambil duduk ada waktu kosong, ya udah bikin laporan, bikin tugas. Kalau nggak gitu bisa-bisa keteteran. Terus ya kalau kuliah kita tuh nggak bisa bergantung sama orang. Ya kalau kuliah tuh ya bener-bener ya belajar sendiri. Sama dosen aja nggak bisa bergantung. Sama dosen aja kita nggak bisa bergantung. Kalau misalkan kadang ada dosen yang kayak masuk cuman jelasin ini, tapi itu nggak tapi kalian nggak, kadang ada dosen yang nggak ngasih panduan gitu loh, nggak ada ngasih materi yang kayak ngasih PPT gitu, nggak ada yang dosen nggak ngasih PPT. Jadi kayak ya harus belajar mandiri, cari sendiri materinya, pelajarin. Dan juga tuh yang dijelasin dosen tuh nggak kayak kita di SMA yang disodorin sampai benar-benar ngerti baru selesai kan. Kalau kayak gitu nanti materinya stuck di situ, nggak ada jalan-jalan. Sedangkan kita itu perkuliahan itu kan cuma sebentar ya, cuma 16 minggu pertemuan, dan materinya itu seabrek. 16 kali pertemuan, 15 kali pertemuan, 1 kali ujian Luas. Apalagi biasanya kadang ada yang di minggu-minggu pertama masuk semester itu hampir ada yang nggak masuk gitu dosennya. Jadi mau nggak mau kan otomatis harus ada jam ganti kan. Jam gantinya itu biasanya tuh ya udah mau akhir-akhir semester, udah mau deket-deket UAS, baru di situ semua pada keteteran ujian apa Ganti jam. Bahkan dulu aku pernah waktu semester 2 ya, kita beda kelas kan, dulu semester 2 itu kayak hari ini belajar, besoknya langsung ujian. Hari ini masuk, besok langsung ujian. Nah, kayak gitu, kayak dalam pokoknya kayak hampir 1 bulan tuh hampir kayak gitu semua, kayak 1 minggu pertemuan, besoknya langsung ujian. Kayak gitu terus ya. Jadi tuh yang berpikiran kalau anak kuliahan tuh kayak di FTV yang cuman datang absen pulang, nggak ada cerita. Semuanya itu butuh usaha, butuh proses. Nggak bisa santai-santai kan. Kalau mau boleh santai, tapi sambil yang lainnya jangan dilupain gitu. Tapi sebenarnya jurusan kita tuh enak, kayak praktikumnya nggak susah-susah. Kayak kemarin kita uji kepekaan panelis. Panelis itu kita yang nyobain makanan. Nanti kita cobain makanan dengan mata tertutup. Terus di situ kita tebak itu rasanya gimana, aromanya apa, terus ditebak itu tuh apa, makanan apa. Terus nanti ini kita juga mau praktikum goreng kerupuk. Itu maksudnya goreng kerupuk itu pengaruh suhu terhadap waktu penggorengan. Penggorengan ya, bukan pangan ya. Jadi kayak gitu, jurusan kita itu memang basicnya itu makanan. Nah, untuk bikin Mengolah lah makanan. pokoknya. Nanti di semester atas lagi kan, sekarang kita tahun kedua ya. Di tahun ketiga itu Semester 5, semester 5, semester 6
itu ada namanya teknologi es krim. Jadi di situ diajarin cara buat es krim gelato. Itu peminatan gak sih? Mm-mm. Kayak peminatannya tuh banyak lah, kayak salah satunya es krim, Baking kalau juga. baking, perkebunan, pokoknya kayak gitu. yang suka pokoknya bereksperimen dengan makanan Masuk boleh jurusan ini. masuk jurusan kita, soalnya jangan cuma sekedar bereksperimen tapi nggak tahu apa kandungan gizi di dalamnya, sekalian dipelajarin. Benar sekali. Soalnya kan kita nggak tahu ya, makanan yang kita makan ini sebenarnya tuh kandungan nutrisinya masih ada atau enggak, atau udah hilang selama pengolahan. Bahkan dari setelah dipanen pun kita belajar penanganan pasca panennya, ya kan? Biar makanan yang kita olah tuh bahan-bahannya tetap terjaga kesegarannya. Udah. Tapi walaupun praktikumnya enak ya, ada juga kok beberapa praktikum yang kayak susah. Karena kita kan praktikum nggak mungkin sendiri-sendiri dong. Praktikum itu pasti dibagi-bagiin kelompoknya. Kadang-kadang ada teman-teman yang enak buat diajak kerjasama, ada yang enggak gitu. Jadi Pokoknya dunia perkuliahan di realita itu sama ekspektasi itu beda banget. beda. Segitu dulu video kita hari ini. See you next time.